kabar semuanya? Kak Desi harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi dengan acara kita Jam Kids. Adik-adik masih ingat gerakannya? Kak Desi dan Kak Olive akan memperagakan jam. Adik-adik di rumah mengikutinya ya. Yuk berdiri. Ayo kita baba Kak. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya. Jesus, you are my protector. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kalian ingatkan kembali, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang menonton YouTube tetapi bukan channel GSKI Gajah Mada. Dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Dan kami akan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah setiap apa yang kami nyanyikan, apa yang kami perkatakan ya Bapa, itu semua untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan kaki kita dan tangan kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Yesus Pokok. Yesus Pokok. Dan kita caranya
tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kak Olive. Iya Kak Desi. Bagaimana kalau kita tinggal di luarnya? Jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Pasti tak berbuah. Nah, jadi adik-adik, kita harus tinggal di dalamnya ya. Dan kita nyanyikan pujian dari awal dengan lebih cepat lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita telah menyanyikan pujian kita. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu dan datanglah dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita mau mulai. Sebelum kita memulai firman hari ini, kakak mau undang kalian untuk berdoa. Ayo kita siapkan hati kita tutup mata, lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami. Kalau kami boleh berkumpul lagi di ibadah online pada hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, saatnya kita mau dengarkan cerita. Tolong duduk yang rapi, konsentrasi. Kalau ada mainan-mainan yang masih dipegang, tolong taruh di samping dulu. Konsentrasi, kita mau dengarkan cerita, oke? Oke. Kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Siapa yang pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan? Contohnya apa, Kak? Oke, paling gampang gini. Misalnya di satu kelas kita nih, nah semua bikin grup WA. Semua di-invite, tinggallah kita nggak di-invite coba. Padahal kita di satu kelas itu. Satu kelas misalnya katakanlah ada 20 orang. Cuman kita doang tuh yang nggak di-invite, sorry. Nah, bayangin. Kadang-kadang kan kita gimana ya? Aduh, kok teman-teman begitu sih? Padahal dulu waktu pandemi, sebelum pandemi, kita bareng-bareng tuh. Kita bercanda bareng. Mungkin ada teman kita yang kita kasih kita ajarin yang nggak bisa. Pelajaran misalnya PR yang nggak bisa, kita ajarin sampai bisa. Kita nggak di-invite. Sebel banget tuh. Merasa kita nggak dianggap. Saya pernah tuh, Kak. Oke, it's okay. Nah, gimana rasanya? Pasti marah, pasti kurang lebih begitu ya. Atau nih misalnya teman kita di kelas nih main game online, Among Us lah katakanlah gitu ya. Kita nggak diajak coba. Emang dia pikir aku nggak bisa? Kan begitu kan? Marah, sebel. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu kadang kita alami. Contoh secara fisik yang gampang deh misalnya kulitnya agak berwarna ke coklat mengarah ke hitam misalnya. Nah, kadang-kadang suka diledekin tuh. Wah, itu kulitnya ini itu kan suka gitu kan. Nah, bagaimana tuh kita mengalami hal-hal yang kayak gitu? Atau misalnya kita bukan datang dari orang yang kaya, kita biasa-biasa aja. Teman kita misalnya dijemput pakai Alphard misalnya gitu ya, atau pakai mobil mewah lah. Nah, sometimes kita nggak dipandang. Kadang kita nggak diajak main. Bagaimana kita kalau ngalamin begitu coba? Apakah kita masih bisa bersyukur atau menggerutu? Teman-teman bisa jawab sendiri. Kakak berharap kalian masih bisa bersyukur dalam segala keadaan. Diledekin teman, kita berada di tempat yang dikucilkan misalnya, kita masih bisa berdoa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atau malah menggerutu. Jangan ya. Kakak berharap sih semua masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa pulang, masih bisa berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku punya teman yang bawel banget. Walaupun dalam keadaan sebel misalnya. Atau terima kasih Tuhan. Aku masih bisa diledekin sama teman aku gitu ya. Walaupun aku sebel. Bisa. Kakak berharap kita semua seperti itu. Oke? Nah, kakak kasih contoh nih. Ada satu kisah di Alkitab. Dia nggak salah. Dia dimasukin ke penjara. Tuh, penjara.
ukurannya kecil. Jadi ya kan di penjara itu kan kita nggak bisa bebas dong. Kita mau pergi nggak bisa. Itu di kotak. Ya kamu di situ-situ lagi. Diatur, pagi makan. Semua ada aturannya, jam sekian makan, mandi. Semua diatur, nggak bebas. Nah, Rasul Paulus itu dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena dia mencuri uang orang lain, bukan. Bukan karena dia mukulin temennya, bukan. Tapi dia bercerita tentang firman Tuhan supaya orang lain kenal sama Tuhan. Nah, pada saat itu kerajaan atau pemerintahan saat itu tidak menyetujuinya. Makanya Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di penjara yang kotak kecil kayak gini nih, dia bersyukur. Dia berdoa, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas di dalam penjara ini. Padahal dia nggak bisa kemana-mana. Kan di penjara, kamu udah pernah lihat penjara kan? Coba sekali-sekali kamu search di Google. Lihat penjara itu seberapa besar, tidurnya gimana, makannya gimana, temennya siapa di penjara, kamu search sendiri coba. Nah, dalam keadaan itu dia bersyukur. Dia nggak marah-marah, dia nggak nyalain orang lain, dia masih bisa bersyukur. Nah, di dalam penjara itu dia masih tekun berdoa. Dalam keadaan seperti itu dia masih tekun berdoa sama Tuhan. Nah, berdoa itu kan kakak ceritain, berdoa itu kita berkomunikasi sama Tuhan. Kita bisa bercerita apa yang kita alami sama Tuhan. Apapun itu, kalian bisa cerita sama Tuhan. Nah, berdoa itu juga, itu rasa terima kasih kita kepada Tuhan bisa disampaikan lewat doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat papa mama yang begitu baik buat kita. Terima kasih Tuhan hari ini aku masih bisa bernafas. Nah, itu bisa disampaikan. Nah, kakak berharap minimal kalian berdoa satu hari 10 menit dulu. Coba belajar. Minimal satu hari berapa? 10 menit dulu. Dari situ nanti akan bertambah terus waktu berkomunikasi kamu dengan Tuhan. Oke? Mungkin dalam keadaan yang senang gitu ya, misalnya ada yang dibeliin iPhone 11 misalnya. Wah, kita dibeliin sama papa nih iPhone 11. Wah, pulang-pulang kita dikasih. Wah, seneng banget. Ah, itu gampang tuh bersyukur tuh. Gampang tuh berdoa tuh. Terima kasih Tuhan. Wih, papa baik banget. Ini itu. Gampang bersyukur. Atau misalnya kuota di rumah nih habis nih. Waduh, habis. Papa belum gajian. Besok baru gajian. Kita tunggu besok, ternyata kamu dibeliin kuota sama papa. Kuota penuh lagi. Wah, seneng. Malamnya gampang tuh berdoa tuh. Dalam keadaan kita happy, dalam keadaan kita senang, habis dibeliin sesuatu, gampang tuh. Nah, kalau dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu jauh lebih sulit. Oke? Nah, kakak berharap dalam segala keadaan, mau senang, mau kita lagi sedih, mau kita lagi duka, pokoknya dalam keadaan apapun, kita harus bersyukur lewat doa kita. Oke? Mari kita sama-sama belajar, kakak juga belajar, kalian juga belajar, kita sama-sama belajar. Oke? Kakak berharap firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu di mana kami harus selalu bersyukur dan kami harus selalu berdoa setiap hari ya Tuhan. Pimpin hidup kami dari saat ini sampai kelak kami dewasa, kami semakin menyenangkan hati-Mu. Kami semakin menjadi anak yang serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tolong pimpin hidup kami dari hari ini sampai kami dewasa nanti.
Berkati semua kru yang telah melayani hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Ayub 1 ayat 21b. Sekali lagi, terdapat dalam Ayub 1 ayat 21b. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, demikian ayat hafalan hari ini, jangan lupa untuk dihafal. Dan sekarang saatnya kita untuk menutup ibadah kita. Mari Kadisi ajak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah beribadah dan tiba saatnya Tuhan kami mau mengakhirinya. Biarlah apa yang telah kami perkatakan dan nyanyian-nyanyian yang kami naikkan ya Bapa itu menyenangkan hati-Mu, dan firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.